Oke, halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya Vida Fauzia Dan saya Fauzia Al-Nabila di acara STEMGA Podcast. Oke, jadi kali ini di STEMGA Podcast kita kedatangan tamu spesial kita nih. Ya, betul sekali. Beliau adalah kepala bengkel dari kejuruan BKP atau Bisnis Konstruksi dan Properti, yaitu Bapak Sani Husni Sabar SPD. Iya, betul. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena Bapak sudah berkenan hadir di acara podcast kita hari ini. Iya. Nah, oke Pak. Jadi kita ngundang Bapak di podcast kali ini ingin bertanya-tanya seputar kejuruan BKP nih Pak. Banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita penasaran tentang jurusan ini. Betul sekali Pak. Seperti pertanyaan yang pertama ini Pak. Jadi kan banyak yang tidak tahu apa itu sih Pak BKP itu. Oke, BKP ya. BKP itu singkatan dari Bisnis Konstruksi dan Properti, bergerak di bidang ilmu bangunan. Ya. Jadi semua yang tentang bangunan kita pelajari, termasuk propertinya. Itu secara umum ya. Kalau lebih rinci lagi Pak, apa saja yang dilakukan di jurusan BKP ini? Oke, di BKP kita mempelajari tentang bagaimana pengukuran tanah, kemudian merencanakan gambar bangunan, kemudian melaksanakan di lapangan seperti apa, kemudian kita belajar juga merencanakan anggaran biaya yang akan dilaksanakan dalam proyek bangunan. Nah Pak, untuk BKP sendiri kan banyak sekali tuh Pak bidang-bidang yang dikerjakan dalam kejuruan itu. Nah, kalau misalkan BKP itu lebih mendalami ke bidang apa? Oke, untuk BKP itu lebih ke gedung sama perumahan, ya. Jadi kita sekarang kan di zaman sekarang banyak sekali developer untuk membuat perumahan. Ya. Nah, kita sekarang ke sana larinya. Jadi anak-anak dididik mempelajari tentang bagaimana merencanakan, melaksanakan proyek tersebut. Oke. Dulu kan namanya BKP ya Pak, Ya. tapi sekarang sudah diganti menjadi PKP itu dari Karena kurikulum ya, perubahan kurikulum yang tadinya kita kurikulum 2013 revisi, namanya Bisnis Konstruksi dan Properti, sekarang kita kurikulumnya kurikulum PK, kurikulum pusat keunggulan. Otomatis nama jurusan juga berubah jadi Teknik Konstruksi dan Perumahan gitu. Nah Pak, lantas apa sih Pak perbedaan antara BKP dan TKP ini? Kalau BKP itu masih ke ada properti Ya. yang harus kita tonjolkan juga. Tapi sekarang ke Teknik Konstruksi dan Perumahan kita khususkan ke untuk bagaimana proyek perumahan itu seperti apa. Ya itu tadi yang Bapak bilang, karena sekarang di zaman sekarang banyak sekali proyek-proyek untuk membuat perumahan. Nah Pak, peluang kerja ke depan setelah lulus dari jurusan BKP atau TKP itu apa? Banyak sekali ya, karena bangunan sampai kapanpun juga pasti ada, dibutuhkan. Untuk di negeri atau di pemerintahan kita bisa bekerja di PU ya, PUPR. Kemudian kalau untuk di swasta kita bisa ke konsultan, kontraktor, atau lebih bagus buka perusahaan sendiri. Berarti bisa banyak ya Pak? Iya. Nah Pak, andai kata kita mau melanjutkan kuliah dari lulusan BKP itu, yang cocok untuk mengembangkan ke BKP itu ke jurusan apa ya? Untuk jurusan jelas jurusan kita pasti ke teknik sipil. Tapi banyak juga lebih menyukai ke perencanaan gambar. Arsitek juga bisa. Tapi untuk ininya lebih bagus ke sipil. Teknik sipil. Oke. Bapak kira-kira tahu tidak alasan mayoritas siswa-siswi mau masuk jurusan BKP ini apa? Ya mungkin karena masyarakat sekarang orang tua sekarang sudah ini ya, sudah mengetahui kalau dulu BKP identik dengan
inilah yang agak negatif ya, Iya. gitu. Kalau sekarang mungkin masyarakat sudah tahu banyak sekali lulusan-lulusan dari BKP atau dari teknik sipil itu bekerja menjanjikan gitu ya untuk kedepannya. Jadi mungkin sekarang iya mindset masyarakatnya sudah berubah, jadi otomatis minatnya juga berubah. Banyak gitu ya, Bu. Lantas pesan Bapak kalau ada murid-murid yang mau masuk ke jurusan DKP ini? Pesannya kalau kalian sudah masuk ke sini, pelajari semaksimal mungkin untuk pekerjaan karena bangunan itu luas, ya luas, cakupannya luas, ya insya Allah peluang kerja banyak. Gitu. Jadi jangan sampai takut, apalagi di Kabupaten Kuningan itu hanya di SMK 3 jurusan PKP, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Iya, gitu. Jadi peluang kerja otomatis banyak. Karena saingannya sedikit. Jadi jangan khawatir. Itu pesannya. Oke. Oke. Jadi dari podcast kita kali ini Dapat disimpulkan bahwa jurusan BKP itu sangat penting, apalagi di musim sekarang pasti pembangunan sangat dibutuhkan, karena pembangunan itu bakal selalu ada gitu. Jadi jangan meremehkan jurusan BKP. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita penasaran sudah terjawab semua. Terima kasih kepada Bapak Sani yang sudah sama-sama. meluangkan waktunya ya Pak. Iya, sama-sama. Saya Fida Fauzia pamit. Dan Fauzia Nabila juga pamit. Sampai bertemu lagi dengan podcast kita Selanjutnya. selanjutnya.